Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kapus, kemudian Pak Sekdes, kemudian dari staf kasih pelayanan kecamatan, ibu Kades, kemudian ibu Dewa, yang kami cintai semuanya, rekan-rekan yang sama-sama berjuang untuk percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah kami mewakili dari penyuluh KB untuk Lokmin kali ini kami tidak memaparkan tentang data pendampingan, namun setelah diskusi dengan Pak Ersan, kami seperti harapan Pak Camat tadi kaitannya dengan mensosialisasikan TPPS, karena kami terus terang untuk TPPS ini belum sampai tingkat secara keseluruhan mensosialisasikan apa itu TPPS. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, di bulan apa Pak ya? Mei. Kebetulan kami di sekitar bulan Mei 2024 kemarin, kami dari mewakili penyuluh KD, kemudian Pak Ersan mewakili dari kecamatan, dan kemudian Mbak Maya dari Satgas Stunting dilatih atau mengikuti pelatihan dari BKKBN terkait materi TPPS ini, terkait bagaimana organisasi atau TPPS ini yang kaitannya dengan pencegahan penurunan stunting yang harus dilaksanakan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, dan sampai ke tingkat desa. Adapun yang sebetulnya kemarin pelatihannya itu satu hari full dan materinya banyak sekali. Namun yang ingin kami sampaikan di sini intinya saja terkait format atau peraturan terbaru seperti apa terkait TPPS, terutama di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Sebelum memaparkan tentang TPPS tingkat kecamatan dan tingkat desa, perlu kami sampaikan tentang mulai asal mulanya dari mekanisme pelaksanaan program percepatan penurunan stunting ini. Jadi landasan kebijakan pendampingan keluarga itu kebijakannya adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Mungkin kita semua mungkin sudah sering mendapatkan sosialisasi tentang ini, tentang mandat Perpres Nomor 72 Tahun 2024 ini, terkait tentang harapan Presiden, program Presiden untuk dapat menurunkan stunting sampai ke tingkat 14% secara nasional. Dari Perpres ini tujuannya yaitu yang pertama tentunya menurunkan prevalensi stunting, kemudian meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, kemudian memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses
akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses kesehatan ya. Kemudian untuk pilar Stranas yang pertama yaitu harapan dari Bapak Presiden pada saat itu masih Bapak Jokowi. Yang pertama yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan mulai dari kementerian, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Kemudian peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Adapun rencana aksi nasional yang sudah dan akan dilaksanakan terkait mandat ini yaitu ada 5 RAN atau Rencana Aksi Nasional. Yang pertama yaitu penyediaan data keluarga beresiko stunting. Ini melalui verbal, dan penyediaan data keluarga beresiko stunting ini sudah dilaksanakan dari mulai tahun 2021, dan untuk semua desa melaksanakan setiap tahun verbal itu 1 kali. Dan mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kapus perlunya ada kesamaan data ya Pak ya terkait stunting. Nah mungkin perlu kami sampaikan untuk data stunting itu lebih ke bagian gizi di bidang kesehatan, namun kami hanya menyediakan atau mendata terkait sasaran keluarga yang beresiko stunting. Jadi siapa saja keluarga yang dinyatakan beresiko stunting, namun belum tentu stunting. Gitu. Tapi kalau dari gizi itu lebih ke siapa saja yang stunting. Gitu. Jadi ketika ada perbedaan akan sangat wajar karena beda pengertian, beda ruang lingkupnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari rencana aksi nasional yang kedua yaitu pendampingan keluarga beresiko stunting untuk desa Simpang 3 ini dan seluruh desa di Sukadana itu tim pendamping keluarganya terdiri dari 6 orang dari unsur PKK, kemudian dari unsur tenaga kesehatan dan dari kader KD. Di sini di desa Simpang 3 diantaranya kader PPK-nya Mbak Mira ya, bukan Des juga termasuk Bidan Bibin juga termasuk kader PPK. Kemudian yang keempat surveillance keluarga beresiko stunting, dan yang kelima yaitu audit kasus stunting. Ini juga kami laksanakan bersama dengan Satgas Stunting yaitu Mbak Maya. Baik, Bapak Ibu izin kami menyampaikan kenapa mungkin kita seringkali ketika mendengar stunting kita mungkin sebagian orang terasa jenuh gitu ya ketika ada stunting lagi, apa sih, kenapa sih harus diungkap, kenapa sih harus diperjuangkan. Ternyata urgensi dari percepatan atau pentingnya kenapa harus ada percepatan penurunan stunting, yaitu yang pertama karena dampak yang disebabkan dari stunting itu sendiri tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga, tapi juga lebih ke nanti dampaknya terhadap negara, itu kerugiannya terhadap negara. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu karena perkembangan otak anak kurang optimal. Ketika anak dikatakan stunting, maka perkembangan otaknya kurang optimal.
yang seharusnya terjadi 80% saat balita. Ini menyebabkan kemampuan kognitif pada usia sekolah terganggu. Jadi ketika anak terkena stunting atau dikategorikan stunting, ketika usia sekolah perkembangan otaknya terhambat atau terganggu, sehingga pemahaman terhadap pelajaran sekolah pun akan terhambat, dan ini juga tentunya berakibat terhadap masa depan si anak. Ketika dia tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah, tentunya akan sangat merugikan di samping anak itu sendiri, juga keluarganya, juga kedepannya adalah negara itu. Selanjutnya, urgensi kita harus melaksanakan percepatan stunting ini, yaitu Indonesia ranking ke-87 dari 157 negara dalam Human Capital Index yang diukur dari faktor kelangsungan hidup dan dari usia 0 sampai 5 tahun, kemudian lama dan kualitas pendidikan, serta kemampuan penduduk usia 15 sampai 50 tahun untuk bertahan hidup. Jadi dari 3 faktor ini, yang pertama tadi kelangsungan hidup 0 sampai 5 tahun, kemudian kualitas pendidikannya dan lama pendidikannya, kemudian kemampuan untuk bertahan hidup dari usia 15 sampai 50 tahun, itu Indonesia rankingnya teratas, yaitu di ranking 87 dari 157 negara. Dan yang terakhir, kenapa kita harus secara gembar-gembor harus diturunkan stunting ini, dicepatkan penurunannya, yaitu karena ibu yang stunting itu memiliki 3 kali kemungkinan mempunyai anak yang kurang gizi dan gagal tumbuh. Jadi ketika seorang ibu yang saat ini hamil, kita biarkan, kita tidak dampingi, kita tidak kasih edukasi sehingga melahirkan anak-anak yang stunting, ini kemungkinan besar akan melahirkan anak yang kekurangan gizi, kemudian gagal tumbuh, dan tentunya generasi stunting akan membebani negara dalam sektor kesehatan, dan berpotensi ketika dia atau anak yang stunting ini usia lanjut atau usia lansia akan lebih beresiko untuk mengidap diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi dampaknya itu sangat-sangat panjang, sampai si anak itu usia lansia pun masih merasakan dampak dari stunting ini, seperti itu. Karena anak yang stunting beresiko ketika dia lansia lebih besar beresiko untuk mengidap penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Dan tentunya ini sangat-sangat tidak hanya merugikan dia sendiri dan keluarga, tapi juga terhadap negara, seperti itu, membebani negara. Baik, selanjutnya apa saja sih faktor dimensi atau multidimensi yang menjadi penyebab dari adanya stunting ini? Ternyata stunting ini tidak hanya berbicara tentang kurang gizi atau berbicara tentang nutrisi, tidak, tapi penyebabnya itu multidimensi. Jadi berbagai macam sebab. Yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik. Ketika sang ibu kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi baik sebelum dan sesudah masa kehamilan, maka itu juga akan menjadi salah satu sebab lahirnya anak-anak yang stunting. Menurut data dari BKKBN, 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan ini tentunya ketika anak tidak mendapatkan ASI eksklusif, ini juga merupakan salah satu penyebab dari anak mengalami stunting. Kemudian
2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima MPASI. Karena tadi ibu yang tentunya kurang edukasi tentang pentingnya MPASI terhadap anak-anak usia 0 sampai 24 bulan ini. Kemudian penyebab yang kedua yaitu terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Insya Allah kalau untuk Kayong Utara sendiri, terutama untuk yang kota-kota, insya Allah sudah tidak ada masalah ya kalau masalah kesehatan. Mungkin lebih ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ini masih terbatas untuk layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya akses makanan bergizi. Menurut data 1 dari 3 ibu hamil itu mengalami anemia. Dan anemia ini diawali dari mulai calon pengantin perempuan tadi. Ketika seorang calon pengantin perempuan mengalami anemia lalu menikah dan hamil dalam keadaan anemia, maka resiko untuk melahirkan anak stunting ini tinggi. Kalau sang calon pengantin tadi yang perempuan tidak ditanggulangi terlebih dahulu, jangan sampai hamil ketika dalam keadaan anemia seperti itu. Kemudian makanan bergizi mahal, mungkin ini di daerah-daerah tertentu. Kalau di Kayong mudah-mudahan insya Allah untuk makanan bergizi terjangkau. Yang terakhir yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Menurut data 1 dari 5 rumah tangga masih BAT di ruang terbuka. Kemudian 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Ini juga merupakan multidimensi penyebab terjadinya stunting. Mungkin itu pengantar Bapak Ibu, mungkin pengantar tentang kenapa kita perlu atau penting melaksanakan percepatan penurunan stunting ini. Baik, hal ini juga perlu kami sampaikan tentang capaian angka stunting di tahun 2023 sampai 2024 tadi. Kalau menurut Pak Usman, Pak Kapus, semakin angka stunting semakin turun itu kan semakin baik ya. Ternyata secara nasional penurunan stunting mulai dari tahun 2023 sampai 2024 itu hanya secara persentase hanya 0,1%. Jadi jauh dari harapan yang saat itu seharusnya kita di tahun 2024 ini seharusnya penurunan stunting menurut harapan Presiden itu 14%. Namun penurunannya itu sangat-sangat lambat seperti itu. Terutama di tahun 2023 ke 2024 hanya 0,1% saja penurunannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu pengantar tentang stunting. Kemudian kaitannya dengan materi dari izin kami sosialisasikan materi yang kami dapatkan dari pelatihan kemarin di Hotel Mahkota dari BKKBN kaitannya dengan TPPS, yaitu yang pertama terkait dengan mohon izin Bapak tadi peran camat dalam akselerasi percepatan penurunan stunting. TPPS kecamatan ini dibentuk oleh TPPS kabupaten atau kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan, koordinasi, dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten atau kota kepada desa atau kelurahan. Secara lebih spesifik,
TPPS Kecamatan ini bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Jadi peran utama dari TPPS Kecamatan itu untuk memantau, untuk mengarahkan dana desa di kecamatan tersebut agar ada disalurkan atau digunakan untuk usaha percepatan penurunan stunting ini. Ini struktur TPPS Kecamatan terbaru lebih sederhana. Kalau dulu kan banyak seksi-seksi, banyak divisi-divisi. Namun yang terbaru ini hanya ada 4 kotak. Yang pertama yaitu sebagai pengarah, yang bertugas sebagai pengarah yaitu dan Ramil dan Kapolsek. Kemudian di bawahnya sebagai pelaksana yang diketuai oleh camat. Kemudian di bawahnya sebagai wakil yaitu kepala puskesmas, dan di bawahnya lagi yaitu kami sebagai koordinator penyuluh KB. Yang melaksanakan di lapangan yang pertama yaitu bidang koordinasi penggerakan lapangan. Ketuanya adalah TPPKK Desa, Bukades sebagai bidang koordinasi penggerakan lapangan yang beranggotakan penyuluh KB, Kak Nur, kemudian fasilitator PKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, bidang koordinasi pelayanan spesifik dan sensitif, koordinatornya adalah Ketua IBI. Koordinator bidang. Ketua Bikor, bidang koordinator, kemudian anggotanya adalah bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan, puskesmas, kader posyandu, dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, ini strukturnya cukup sederhana, yang terakhir yaitu bidang koordinasi data yang bertugas kaitannya dengan data, yaitu sekretaris camat atau Bu Sekcam, penyuluh KB, dan anggotanya adalah koordinator statistik kecamatan, petugas data kecamatan, dan pemangku kepentingan. Baik, untuk tugas-tugasnya mungkin langsung saja ya. Baik, untuk mini lokakarya stunting yang saat ini kita laksanakan tingkat kecamatan, kegiatan ini menurut materi yang kami dapatkan kemarin di pelatihan yaitu kegiatan pertemuan minimal 1 kali 1 bulan selama 12 bulan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan dengan 3 standar. Jadi ada standarnya, yaitu yang pertama TPK yang terpilih, TPK yang terlatih itu tim pendamping keluarganya yang tadi terdiri dari 3 unsur, dari PKK, kemudian dari kader KB, dan dari tenaga kesehatan. Itu diharapkan semuanya terlatih dan mendapatkan pelatihan. Kemudian yang kedua, standar yang kedua yaitu tersedianya alat ukur stunting. Mungkin ini lebih yang mengetahui lebih jelas dari tentang alat ukur stunting ini dari tenaga kesehatan ya. Bagaimana alat ukurnya nanti ada mungkin nanti diterangkan oleh Kak Dewi tentang alat ukur stunting ini. Kemudian yang ketiga, standar yang ketiga yaitu terlaksananya SOP PPS atau pencegahan penurunan percepatan penurunan stunting. Dan 4 pasti yaitu yang pertama memastikan semua sasaran terdata, khususnya untuk desa Simpang 3 dipastikan semua sasaran
terdata. Sasaran terdiri dari calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu pasca salin, dan ibu baduta. Ini seluruh sasaran ini diketahui oleh desa, terutama desa Simpang 3 mengetahui adanya sasaran-sasaran ini di mana saja, siapa saja. Gitu. Kemudian yang kedua, memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan. Jangan sampai karena tidak terjangkau, misalnya ibu hamil yang tinggalnya jauh dari puskesmas tidak mendapatkan pelayanan. Jadi dipastikan harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan. Yang keempat, yang terakhir, memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan. Insya Allah untuk tim pendamping keluarga sendiri sudah ada catatannya ya Kak Mira? Baca. Sudah diantarkan belum? Baik, insya Allah untuk catatan dan laporan ini insya Allah tiap bulan untuk desa Simpang 3 cukup disiplin, tepat waktu mengantarkan ke balai penyuluhan KB. Baik, selanjutnya sasaran dari Mini Lokakarya Stunting Kecamatan ini terdiri dari Bapak Camat, kemudian Bapak Kepala Puskesmas, tenaga gizi, dokter, tapi kami tidak mengingatnya Pak ya, dokter, kemudian bidan, tenaga kesehatan lainnya, tim PKK, PLKD, koordinator statistik kecamatan, pengurus IBI, pengurus KUA, seharusnya kita undang juga pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, dan Ramil, Kapolsek, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan output atau hasil yang ingin kita capai dari Lokmin ini menurut juknisnya, menurut materi yang pelatihan yang kami dapatkan kemarin, yaitu daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan dalam rangka pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan tim pendamping keluarga, serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan stunting di seluruh desa atau kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. Outputnya seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu, kami langsung ke TPPS Desa Kelurahan. Strukturnya juga cukup sederhana dibandingkan struktur yang tahun yang lalu, yaitu yang pertama pengarah. Sebagai pengarah yaitu kepala desa, di bawahnya sebagai pelaksana yaitu ketua tim penggerak PKK, dan wakilnya adalah sekretaris desa atau lurah, kemudian sekretarisnya yaitu PPKDB Mbak Mira. Dan di bawahnya yaitu sebagai bidang lapangan tim pendamping keluarga adalah koordinator bidang penyuluh KB, kemudian ketuanya adalah Pokja 4 TPPKK. Bidang lapangan dan pengelolaan data yaitu kader sub PPKBD dan kader posyandu. Dan yang melaksanakan di lapangan adalah tim penggerak PKK yang terdiri dari 3 tim, masing-masing tim 3 orang. Tim pendamping keluarga ya, tim pendamping keluarga atau TPK. Baik, kami lanjut saja ke tentang sumber pendanaan program percepatan penurunan stunting, terutama kaitannya dengan penganggaran dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Kalau dulu peraturan yang dulu itu terkait dengan desa atau transformasi desa,
Kalau dulu kewenangan desa itu merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa, kemudian pembangunan di desa bersifat sentralistik, pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif, penyeragaman bentuk dan cara pembangunan di seluruh desa. Nah, untuk sekarang karena ada semangat transformasi desa, maka saat ini desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi. Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Desa berhak mengatur, mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal dan saat ini desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, mungkin perlu kami sampaikan juga ada 3 tugas utama desa, mungkin namun karena Pak Kades tidak hadir, mungkin nanti Bu Kades bisa menyampaikan kaitannya dengan penurunan stunting ini. Yang pertama yaitu memastikan terselenggaranya layanan dasar di desa dan diakses oleh keluarga prioritas. Kemudian mengorganisir pelaku atau petugas pembangunan di desa, yaitu membentuk TPPS, TPPKK, dan KPM. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas pelaku atau petugas. Dan yang ketiga, tugas desa yaitu mengelola kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa dengan cara menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan, mengkoordinasi semua layanan kegiatan dan program di desa, mendata dan mengupdate data sasaran, memantau penerimaan layanan bagi keluarga prioritas, dan yang terakhir melaporkan data konvergensi layanan desa. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian paparan sekilas tentang TPPS kecamatan dan TPPS desa yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan kami. Terima kasih Bu Walis atas penyampaian materinya. Mungkin kita lanjut dulu ke Bu Bibit. Nanti setelah itu baru kita masuk ke tahapan diskusi.